Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Samuel Emilius Atta, SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2023 angkatan yang kedua. Ini merupakan video praktik pengalaman lapangan saya yang pertama untuk siklus 1. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Siap. Siap. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, silakan dulu. Ini kita belajar di siang hari ini. Selamat toh? Lumayan lapar? Ya. Sudah belajar, saya mengajar itu jadi kita sama-sama. Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta salah satu orang untuk berdoa. Siapa? Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan-Mu, Engkau telah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini saya doa dan harapan kami Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Satu orang saja. Atas nama? Anastasia Bina. Oh, Anastasia Bina ya. Oke, baik. Anastasia Bina. Ini sengaja Pak Guru tampilkan begini supaya kamu juga ada motivasi, toh? Kenapa? Ada yang bisa baca? Belajar adalah kunci untuk membuat pintu kesuksesan. Jadi kalau mau sukses, belajar ya. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kita berikutnya, toh? Ya, pertanyaan pertama ini. Apa yang Anda ketahui tentang besaran fisika? Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Oke, silakan Mona. Segala sesuatu yang dapat diukur dengan dinyatakan dengan angka dan satuan. Segala sesuatu yang dapat diukur dinyatakan dengan angka atau nilai dan Satuan. berarti kamu sudah bagus semua karena materi supaya kemarin loh. Ya. Sebelum pertanyaan ini sebagai tanya dulu. Kira-kira ada berapa jenis besaran? Dua. Yang pertama? Hebat, Oke, baik. Pertanyaan berikut. Apa yang Anda ketahui tentang angka penting? Materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat? Silakan Nona. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dan di dalamnya adalah angka taksir dan angka pasti. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang di dalamnya itu termasuk angka bisa jawab kalau sudah belajar sebelumnya toh kan materi kita sebelumnya begitu. Oke, baik, kita lanjut pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda ketahui tentang pengukuran? Ayo, ada yang bisa pengukuran? Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur ada yang lain? Perhatikan videonya. Apa yang kalian lihat dalam dua video tersebut? Ya, yang mau jawab angkat tangan, jangan jawab saja. Nona Heo, kalau diam-diam terus jawab. Kegiatan pengukuran. Ada yang lain? Kalau yang pertama itu mengukur kain, panjang kain dengan massa satu benda. Terus kalau yang kedua itu pengukuran Video yang pertama itu mengukur panjang kain dan apa? Massa benda. Video yang kedua mengukur apa? Berarti kalau kain itu orang ukur pakai apa? Kalau tinggi badan? Kalau massa benda?
lain? Bisa tidak? Siapa yang bisa? Laki-laki jangan dulu. Laki-laki. Maru. Ernest Mark. Apakah bisa diganti dengan alat ukur yang lain? Menggunakan neraca pegas. Jadi kalau mengukur massa itu bisa juga menggunakan neraca pegas. Biasanya itu namanya itu dinamometer. Dinamometer. Menggunakan neraca pegas. Nanti neraca pegas itu biasanya dinamometer itu ada satu digunakan untuk mengukur berat benda, satunya digunakan untuk mengukur massa benda. Jadi bisa digunakan dengan alat ukur yang lain. Khususnya untuk massa benda ya. Ada banyak alat ukur untuk massa benda. Kalau panjang, tali panjang tinggi orang, terus apa namanya? Panjang kain, diukur ya? Selain meter? Ada yang bilang jangka sorong. Jangka sorong, ada mistar panjang kain bisa diukur dengan jangka sorong? Tidak ya? Oke, baik. Lanjut nih. Itu kamu jawab dulu ya. Lanjut. Ini kira-kira dua bapak ini ada kotak. Ya. Kalau gambar yang pertama ini mengukur panjang apa lebar ini? Lebar atau sewa atau apa? Ya, ini oke, boleh. Mau lebar juga boleh, mau tebal juga boleh. Yang penting besaran panjang, Pak. Kalau gambar yang kedua? Benda ya? Kalau ini menggunakan ukur apa? Orang bilang kronometer ya? Kalau yang di sebelah? Orang harus aku ya? Ada ini nih. Kalau tadi dua alat ukur, ada yang tahu cara untuk menentukan hasil pengukurannya? Ayo ini. Dan tadi kan dua alat, satu meter dan satu jangka sorong. Ada yang tahu cara mengukurnya? Bagaimana? Kalau kampung Kalam bilang, kalau yang mistar itu, rometer itu langsung lihat hasilnya. Kalau yang jangka sorong itu, tentukan dia punya skala utama dan juga skala. Berarti kalau ini kan kita bilang itu kan pengukuran langsung ya? Pengukuran langsung. Kita ukur langsung dapat dia punya hasil. Ini pertanyaannya. Apakah dua alat tersebut bisa mengukur ruas atau volume benda tersebut secara langsung? Atau bisa ukur volume benda secara langsung? Tidak ya? Caranya bagaimana? Bagaimana? Menggunakan rumus. Berarti ukurnya besar-besarannya kalau menggunakan rumus toh. Laki-laki suatu kabar dan video yang ditayangkan tadi. Mungkin ada yang berdengarkan. Mungkin dari cara penyampaian, cara menentukan pengukuran. Ada yang mau bertanya? Ada yang pas ya? Kalau pas, nanti sebentar baru kita diskusi sama-sama. Baik, anak-anak. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu melalui kegiatan eksperimen, diskusi kelompok dan modul pembelajaran program BSRI, kamu mampu melakukan pengukuran besaran fisika dengan benar. Yang pertama. Yang kedua, kamu bisa menganalisa apa? Menganalisis data. Paham ya? Oke, untuk membahas lebih lanjut, kamu bisa memecahkan hal seperti ini. Cara pengukuran seperti apa? Penerapan pengukuran seperti apa? Analis data seperti apa? Nanti kamu akan menggunakan bentuk kelompok. Ya? Contoh, ada ini namanya kelompok Pascal, yang ini kelompok Archimedes, yang sebelah kelompok Ohm, yang ini kelompok Joule, yang sini kelompok Armstrong. Oke, silakan lihat nama-namanya. Nanti Pak Guru bilang dulu kalau bentuk kelompok, berarti semuanya bentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah
sampaikan. Kelompok Newton itu Cheryl, Raffi, Kristiana, Oce, Hermina, Ria. Nah, itu satu kelompok itu ada di sini. Asli. Kelompok Newton di sebelah, kelompok Pascal di sini, kelompok Archimedes di sebelah, kelompok Om di belakang, kelompok Joe di tengah, dan kelompok Armstrong di sebelah. Usahakan diatur jarak-jarak ya, supaya kamu agak bebas ya. Oke, sekarang dulu dalam kelompok. Hati-hati. Bangkunya diangkat, bangku diangkat. Jangan ini. Masing-masing orang ditentukan ketua kelompoknya ya. Nanti harus itu ada ketua kelompoknya siapa, ketua kelompoknya siapa sebentar supaya dia bisa atur diskusi seperti apa ya, supaya kamu jangan ramah-ramah. Nanti saat diskusi itu ada berapa kegiatan dibagi. Oh, itu cari ini, itu cari ini, itu cari ini. Bisa ya? Ya, boleh gunakan handphone itu sebagai tentukan satu orang jadi ketua kelompok. Nah, itu kerja yang membaca dulu. Tentang ambil bahan sini, dia butuh apa, lihat sendiri tentang ambil. Kamu bukan dengan sekarang, kamu sudah ini. Ambil bahan sesuai dengan yang ada pada KPD. Ini untuk berapa? Satu. Ada yang dapat KPD satu saja? Baca dulu, jangan tanya buku bola. Baca dulu KPD tadi Pak Guru bilang. Supaya lu ambil alat sesuai dengan anda yang di dalam sini. Ya? Yang tidak hadir itu jangan tuliskan namanya ya. Karena itu kan supaya mereka tidak punya nilai. Oh, ya kan tidak punya nilai. Dengan sini. Pukul 11.20 berarti jam 12 dengan sini. Jam 12 itu kita presentasi ya. Masing-masing kelompok dengan sini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.20. Nah, masing-masing kelompok itu diskusi. Nanti di jam 12.00 kita presentasi ya. Ketua kelompok iya tuh. Masing-masing alur ini caranya supaya ini kawan-kawan yang lain tidak duduk diam, bagi tugas bagi tugas lu ini supaya kawan-kawan lain yang bisa. Oke, silakan. Ini mau bahas juga. Mungkin tidak tolong. Kita ada pertanyaan tuh yang beberapa orang bekerja dia punya pertanyaannya, ada beberapa yang cukup bagian ada beberapa orang yang kerja lembar kedua, betul? Ada beberapa orang yang kerja lembar ketiga. Paham ya? Bagi supaya lebih cepat. Ingat, 12.00 kita presentasi. Ada yang kerja
Ingat, bagi tugas ya, kelompok ingat masing-masing bagi tugas supaya kawan-kawan yang lain yang menjadi penonton ini. Ingat tuh jangan lupa Facebook. Iya, silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Ya. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal pertama, apakah skala terkecil dari Mister Ukur, jangka sorong, dan mikrometer skrup sama? Mengapa demikian? Jawaban, berbeda karena setiap alat ukur memiliki skala terkecil atau ketelitian yang berbeda. Dan kedua, apakah Mister Ukur, jangka sorong, dan mikrometer skrup bisa digunakan untuk benda yang sama? Mengapa demikian? Jawaban, tidak bisa karena setiap alat ukur memiliki skala terkecil yang berbeda dalam mengukur suatu benda. Yang ketiga, apakah Mister Ukur, jangka sorong, dan mikrometer skrup bisa digunakan untuk mengukur luas dan volume benda? Jawaban, tidak bisa. 6 kali 2 kali 2 sama dengan 24. Hasil pengukuran dari bola pingpong, diameter bola pingpong sama dengan 4. Luas bola pingpong sama dengan I Z 22 sama dengan 3,14 kali 4 kali 4 sama dengan 50,24. Dengan sini, kamu tidak mau tanya toh? Saya yang gantikan kamu bertanya. Pertanyaan ini bukan untuk mereka, tapi untuk kamu semua. Baik. Yang tadi kamu ukur bola pingpong menggunakan mikrometer skrup kan berhasil toh? Alasannya kenapa tidak berhasil? Ya, silakan. Karena skala terkecil lah mikrometer skrup bisa menggunakan Oh ya, karena diameter bola pingpong terlalu besar. Berarti batas ukur alat diameter kan terlalu kecil ya, sehingga tidak bisa mengukur apa? Bola. Jadi kalau kita mengukur bola pingpong ya, kalau misalkan bisa menggunakan ya mikrometer skrup atau juga bisa ukur itu dua yang bisa. Gitu dong? Pertanyaan berikutnya. Atau ada pendapat yang lain anak-anak kelompok yang lain? Sama semua kan? Jawabannya sama tidak? Kelompok satu nih. Ada yang bertanya atau jawabannya sama dengan mereka menjawab? Pertanyaan tadi, kenapa sehingga bola pingpong itu hasilnya tidak ada untuk ini selalu diukur menggunakan mikrometer? Sama ya? Pengaruh batas ukur ya? Oke, berarti sama ya? Pengaruh batas ukur. Oke, baik, kalian lain mau tanya lagi? Untuk ukurnya itu saja? Tidak ada? Oke, tidak ada, berarti tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Oke. Baik, katakanlah karena waktu
tidak mencukupi untuk kelompok yang kedua untuk presentasi ya. Kalau tidak mencukupi untuk kelompok kedua yang presentasi. Oke. Berarti dari apa yang disampaikan nilainya tidak beda jauh atau sama? Tidak beda jauh ya. Oke, baik, kalau tidak beda jauh, dengar sini anak-anak. Dari apa yang sudah Anda pelajari tadi? Dari ini ya, dari yang kamu pelajari tadi itu, coba diam dulu. Dari yang kamu pelajari tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari bagian per bagian? Yang pertama tadi apa? Kita sama-sama berpikir kesimpulan apa yang kita pelajari. Yang pertama apa? Bola pingpong. Ini ya, kesimpulannya. Kesimpulan sementara ya. Kesimpulan sementara dulu untuk yang tadi. Bola pingpong tidak bisa dikukur apa? Menggunakan mikrometer. Oke, itu yang pertama. Ada lagi yang kedua. Yang tadi kamu buat itu. Yang tadi kamu buat itu apa yang kamu temui? Ya? Ketelitian setiap alat ukur berbeda ya. Apa lagi yang tadi kamu temui? Ya? Plus minus. Terus yang berikut apa lagi? Untuk menentukan hasil. Nah, ya sudah jangan itu. Pengukuran untuk menentukan hasil pengukuran apa nih? Yang tersorong atau dan mikroskop menggunakan rumus apa? Gitu. Skala utama tambah skala kita belum selesai. Apa lagi? Apa lagi? Yang tadi kamu temui lalu tadi. Yang tadi? Ayo. Tadi kamu baca itu skala terkecil atau alat ukur di alat ukur? Ada toh? Cara tercepat menentukan skala terkecil alat ukur. Nah, iya toh? Kan tadi ada yang lihat langsung dia punya alat ukur toh? Ya. Cara cepat menentukan apa? Skala terkecil itu apa? Langsung dilihat pada alat ukur. Coba kamu lihat di jangka sorong itu kan tulisnya 0,05 cm. Cara cepat untuk baca begitu. Kalau yang di mikroskop 0,01 mm. Itu cara cepatnya. Apa lagi? Mungkin kamu lupa apa yang tadi kamu kerjakan. Oh ya, yang berikut. Yang tadi terakhir apa? Kalau misalkan untuk mengukur besaran tertentu bisa menggunakan apa? Rumus kan? Jadi kesimpulannya bagaimana? Karena bisa pakai rumus. Ayo, gimana? Ayo laki-laki di belakang, perhatiin Jonathan, perhatiin sini. Kesimpulannya bagaimana? Ayo. Yang tadi itu kan pengukuran secara tidak langsung kan? Jadi pengukuran itu ya juga dibedakan menjadi apa? Dua jenis kan? Jenis untuk kesimpulannya untuk hari ini
membuat kesimpulannya. Nanti coba kita perhatikan sama-sama. Nanti ada yang mau tambah, boleh tambahkan ya. Ini kesimpulannya. Kalau masih akses pakai internet, loh. Tesnya itu silakan buka di grup fisika kelas, grup kelas. Itu kamu lihat link paling pertama. Pak Guru ada kirim link situ sudah. Ya. Ingat, ini nanti nilai Pak Guru ambil ya untuk Pak Guru mau tahu untuk pemahaman sejauh mana. Jadi usahakan bisa bersama. Oh tidak ada. Ya paling pertama, coba buka sudah. Sudah buka semua linknya. Oke. Jadinya ada boleh tidak? Itu ada dua link dong. Link satu itu soal tes. Link yang kedua itu nanti kamu pulang di rumah baru nilai ya. Yang link yang kedua itu untuk menilai kamu punya pribadi. Penilaian diri. Link yang pertama tadi itu untuk yang materi tadi itu komunitas kamu pasti jawaban kamu tahu. Nanti dong dengan sini. Link yang kedua, dengar dulu anak-anak. Link yang kedua itu untuk menilai kamu punya diri. Itu penilaian motivasi belajar. Jadi sampai dulu berkomis ya. Tapi itu hari ini dengar sini. Jawab harus sesuai dengan kamu yakin bahwa itu sesuai dengan kamu diri. Ya? Paham toh? Nanti baru Pak Guru jelaskan di grup lagi ya. Oke baik anak-anak, pertemuan kita hari ini coba kamu senyum dulu. Ini jadi pengalaman pertama untuk kalian. Pembelajaran fisika ke depannya. Pertemuan kedua itu hari Senin jam 2 terakhir. Materi berkaitan dengan ini tugas nih kamu baca di rumah. Tugas minggu depan hari Senin kita belajar tentang pengukuran berulang. Itu pengukuran tunggal dan pengukuran tidak langsung. Minggu depan itu pengukuran baca materinya. Dia punya bahan ajar boleh dibawa pulang untuk baca ya. Tapi masing-masing kelompok tolong kumpulkan pekerjaannya supaya Pak Guru bisa ambil nilai. Oke. Baik. Karena mengakhiri kita punya pertemuan. Mengakhiri pertemuan Pak Guru minta salah satu berdoa. Muka-muka sepakat semua. Oke, salah satu. Oke, baik.